Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu, Angkatan 5, Kelompok 2B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tokoh panutan Jawa Barat yang menurut kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Dari beberapa tokoh yang ada di Jawa Barat yang telah masing-masing anggota kami kerjakan, kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri Ibu Nina Agustina. Sebelum melanjutkan pada topik pembahasan, izinkan saya, Inayatul Furqoni, memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yang diketuai oleh Saudara Muhammad Afif Fadil. 2 anggota lainnya yaitu Saudara Dini Noviani Pratiwi dan Saudara Heris Gunawan Suwandi. Berikut profil Ibu Nina Agustina. Ibu Nina Agustina lahir di Purwodadi 17 Agustus 1973, merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dai Bahtiar dan Ibu Ida Yulianti. Ibu Nina Agustina berlatar belakang hukum, yang merupakan lulusan S1 dan S2 UPN Veteran Jakarta. Beliau menjabat Bupati Indramayu periode 2021 hingga 2026. Core values yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Sikap berorientasi pada pelayanan terlihat dari program unggulan yang diwujudkan, yaitu program Dokmaru, Dokter Masuk Rumah. Program Dokmaru merupakan upaya agar seluruh masyarakat Indramayu dapat memperoleh pelayanan dasar kesehatan secara baik yang merupakan terobosan dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang dalam keadaan darurat bisa langsung menghubungi call center. Setelah itu, operator akan menghubungi puskesmas terdekat, yang kemudian pihak puskesmas segera mengirimkan tim medis dan ambulans ke rumah atau lokasi orang yang melakukan panggilan darurat tersebut. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di rumah pasien harus dirujuk ke rumah sakit, maka ambulans akan segera mengantarkannya. Program Dokmaru dinilai sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak masyarakat Indramayu yang membutuhkan layanan kesehatan sedini mungkin. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu pada tahun 2021, sebanyak 1.867 orang sakit telah memperoleh layanan Dokmaru yang dilaksanakan oleh masing-masing petugas kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu, dan telah dibantu juga oleh pihak pemerintah kecamatan setempat di sejumlah wilayah. Sementara data terbaru pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022, sedikitnya 49 orang tertangani oleh program Dokmaru. Bupati Nina Agustina serta jajaran terkait berkomitmen bahwa segala layanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi nomor 1. Namun, di tengah gencarnya penerapan program Dokmaru ini, masih ada temuan laporan palsu di mana saat tim turun di lapangan tidak ditemukan, alias hoax. Dalam penerapannya di masa depan, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada admin atau customer service yang mengelola call center. Selain itu, peningkatan kualitas dapat terus ditingkatkan melalui perbaikan sistem informasi dan komunikasi, dan juga penambahan tenaga medis yang profesional dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, masyarakat yang tengah melapor dapat merasa lebih nyaman dan mendapat pelayanan yang maksimal. Nilai yang ketiga adalah akuntabel. Ibu Nina merupakan sosok yang akuntabel. Integritas tinggi sudah terbangun sejak awal berkecimpung di dunia pemerintahan. Implementasi nilai akuntabel salah satunya melalui program Lacak Aset Daerah atau yang disebut dengan LADA. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk menata kembali aset-aset
dan mengoptimalkan pemanfaatan BMD oleh masing-masing organisasi perangkat dinas di lingkungan Pemkab Indramayu. Implementasi lainnya melalui realisasi aplikasi presensi kerja atau yang disebut dengan AKU, dengan tujuannya meningkatkan integritas dan kejujuran ASN melalui presensi yang terintegrasi dan terdigitalisasi melalui aplikasi Android. Yang selanjutnya adalah hambatan. Hambatan yang dialami oleh Ibu Nina ini mendapati sebuah memanipulasi data dari sistem digital. Pada saat itu, 300 ASN melakukan pembolosan pada hari pertama kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru di lingkungan Kabupaten Indramayu. Untuk tindak lanjutnya, Ibu Nina memberikan sanksi kepada 300 orang tersebut agar disetrap di lingkungan pendopo Kabupaten Indramayu. Penerapan di masa datang, sebagai ASN kita harus menginternalisasi diri kita, apa itu core value ASN, dan bagaimana cara menerapkannya dengan baik. Salah satunya tentang tanggung jawab dalam segala macam apapun yang dapat direalisasikan melalui absensi dengan jujur dan tertib, transparan dalam sistem pelaporan keuangan. Yang ketiga, pencatatan segala macam penggunaan aset milik pemerintah. Selain itu, menggunakan sistem digitalisasi dalam pemerintahannya itu perlu dilakukan monitoring evaluasi langsung dan perbaikan security system agar tidak terjadi sistem hack atau pembajakan. Pembuatan tata tertib dan pemberian sanksi juga diperlukan agar ASN yang melanggar ini mendapatkan jera agar tidak mengulanginya. Selanjutnya adalah kompeten. Ibu Nina merupakan sosok yang mengedepankan kapabilitas dan kompetensi guna meningkatkan laju pembangunan Indramayu bermartabat. Nah, salah satu implementasinya, beliau melaunchingkan 10 program unggulan di 100 hari kerja pertama selama jabatan Ibu Nina selepas dilantik hingga sekarang. Yang pertama adalah ICETA, Indramayu Cepat Tanggap. Yang kedua adalah LEDIK, Lebut Digital. Yang ketiga adalah Dekat, Desa Kabeh Terang, Alur, Alun-Alun Rakyat, Dok Maru, Dokter Masuk Rumah, Peri, Perempuan Berdikari, Krucil, Kredit Usaha Warung Kecil, Bersuling Berjamaah Subuh Keliling, Jaket Kejar Paket, dan yang terakhir Lada, Laca Aseda. Hambatan. Pelaksanaan 10 program ini memang belum ada monitoring evaluasi lanjutan secara rutin. Apakah seluruh masyarakat sudah mengetahui dan menggunakannya, sehingga belum diketahui sejauh mana keberhasilan dan kendala apa saat pelaksanaan program tersebut. Salah satu program yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah keefektifan dari ICETA pada saat peroperasionalannya. Banyak keluhan masyarakat yang tidak tersampaikan kepada Bupati, terutama keluhan yang dilaporkan melalui telepon, sehingga masyarakat banyak yang mengadukan segala macam permasalahannya melalui Instagram Ibu Nina. Penerapan di masa datang dimulai dari diri kita sendiri sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Indramayu. Kita bisa memanfaatkan program yang telah di-launching Ibu Nina. Salah satunya adalah menggunakan Dok Maru. Kita bisa membantu rekan ataupun tetangga yang kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya diperlukan publikasi yang lebih gencar, terutama dari para ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Indramayu. Kita bisa menggunakan sosial media atau pertemuan-pertemuan di masyarakat. Dan yang terakhir, pembaharuan dan peningkatan sistem juga diperlukan, apalagi pembaharuan di SDM-nya, sehingga tidak ada lagi kata ASN adalah generasi yang gaptek, gegap teknologi. Core value selanjutnya adalah harmonis. Ibu Nina membangun budaya kerja yang harmonis di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu dengan programnya yang bernama Berjamaah Subuh Keliling atau Bersuling, di mana program ini Bupati Indramayu dan pejabat terkait berkeliling kecamatan untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Momen ini digunakan untuk menampung aspirasi, keluhan masyarakat sehingga dapat dicari solusinya. Kondisi saat ini menggambarkan antusiasme warga untuk mengikuti program bersuling. Contohnya ada di Kecamatan Lelea, di mana warga membludak untuk mengikuti program tersebut. Kegiatan ini berakibat pada harmonisnya hubungan antara pemimpin dan masyarakat sebagai kunci utama pembangunan dan menciptakan jembatan komunikasi demi kemajuan Indramayu. Sehingga program ini ke depannya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di seluruh kecamatan. Selain itu, untuk menjalankan core value harmonis, Ibu Bupati juga mempunyai program Alun-Alun Rakyat atau ALUR,
di mana dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi alun-alun sebagai tempat interaksi dan cermin kedekatan antara pemimpin dan masyarakatnya. Wujud kemanunggalan antara pemimpin dan rakyatnya sebagai simbol pendopo milik rakyat. Manfaat lain dari program ALUR adalah alun-alun sebagai areal publik yang harus terus dipertahankan sebagai hak rakyat. Selanjutnya adalah core value loyal. Loyal dalam core value ASN dimaknai untuk selalu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, salah satunya ditunjukkan dengan pelestarian budaya lokal. Bupati Nina Agustina menjadi kepala daerah wanita satu-satunya yang menerima penghargaan anugerah kebudayaan dari PWI Pusat pada puncak HPN tahun 2022. Penghargaan ini diserahkan kepada Ibu Nina lantaran kepeduliannya terhadap kesenian dan kebudayaan khas Indramayu. Beliau dengan bangga mengenalkan kebudayaan Indramayu, yakni tari topeng Kelana Gandrung. Pada acara tersebut, beliau juga mengenakan pakaian adat Ngarot lengkap. Untuk kedepannya, beliau berencana kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan tentang kesenian Indramayu dapat segera direalisasikan. Tujuannya agar anak-anak di Indramayu lebih bisa mengenal kebudayaannya sendiri dan tidak hilang di telan zaman. Selanjutnya ada core value adaptif. Adaptif merupakan sebuah kualitas di mana seseorang dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi segala perubahan dan terus berinovasi. Bentuk nilai adaptif yang diangkat oleh Bupati Indramayu Nina Agustina yaitu salah satunya program Lebu Digital. Lebu adalah bahasa Indramayu, jika diartikan berarti balai desa. Program Lebu Digital adalah sebuah program untuk mewujudkan Smart Village atau desa cerdas. Penerapan program Lebu Digital dalam 1 tahun terakhir mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pedesaan. Pengembangan desa digital dilakukan melalui upaya membangun website desa hingga membangun infrastruktur jaringan lainnya. Kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan berbasis digital menjadikan sejumlah desa di Indramayu mampu memberi kemudahan di berbagai sektor. Program ini menjadi bentuk implementasi dari sistem pemerintah berbasis 4.0. Tantangan era digitalisasi industri 4.0 mengharuskan hampir semua sektor untuk mendigitalisasi sistemnya untuk kemudahan, transparansi, dan kecepatan layanan, baik pemerintah sebagai pengguna maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian yang terakhir, core value kolaboratif. Kolaborasi lintas organisasi dibutuhkan karena terdapat banyak tantangan yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, satu daerah, satu kementerian atau lembaga. Upaya kolaboratif yang dilakukan Bupati Indramayu Nina Agustina diwujudkan dengan pembentukan tim gesit yang merupakan akronim dari Gerakan Penurunan Stunting Indramayu secara terpadu. Tim gesit itu terdiri dari tim kesehatan, kader pembangunan manusia, TPPKK, pendamping program Keluarga Harapan, dan penyuluh lapangan keluarga berencana. Tim pun dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa. Dengan adanya tim gesit, maka koordinasi dan penanganan kasus stunting dari hulu ke hilir akan lebih mudah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam upaya menangkal penyebaran penyakit kusta kepada masyarakat. Kerjasama ini akan dilakukan sosialisasi, pengertian, dan pemahaman terkait penyakit kusta kepada masyarakat.